Dr. Abdurrahim alaihi rahmatullah. Ad-darsu at-tasi'u, pelajaran yang ke-9. Bagian Hamzah. Man hadzal rajul. Dan sekarang coba kita praktekkan ya yang hal-hal yang sudah lewat. Man hadzal rajul. Ini terdiri dari berapa kata? Jadi sekarang kita yang aktif ya, bukan saya. Saya tanya-tanya saya. Ada 3 kata. Yang pertama man, yang kedua hadza, dan yang ketiga ar-rajul. Tanda tanya tidak dihitung. Man hadzal rajul. Rajul harokatnya apa? Rajulu. Bisa dipertanggungjawabkan ya. Artinya kalau dibaca rajulu, sebelum kita baca seperti itu sudah ada ilmu. Oh, ini dia seperti ini. Makanya saya baca rajulu. Ya. Jangan baca rajulu dulu, setelah itu baru dipikir kira-kira apa ya. Jangan begitu. Lihat maknanya, susunan kalimatnya. Nah, oposisinya sebagai ini. Berarti bacanya begini. Begitu. Misalnya oh dia mubtada, berarti dhammah. Jangan dhammah dulu baru apa ya? Mubtada kah, khabar kah? Jangan begitu ya. Baik. Man hadza. Sudah sempurna ya. Man hadza. Tanpa rajul sudah bisa. Ya, berarti ya, man hadza bisa ya. Siapa ini? Terus rajul itu bisa saya jadikan sebagai penggantinya hadza. Saya bilang manir rajul. Sekarang kalau saya bilang, saya berisyarat kepada Pak Hidayat, man hadza, sama kalau saya bilang manir rajul. Hadza bisa saya ganti dengan rajul. Berarti rajul sebagai apa? Badal. Lihat ketentuannya. Hadza berisyarat kepada rajul. Yang kedua pakai al. Rajul pakai al. Yang ketiga dalam terjemahannya cocoknya rajul lur baru hadza. Siapa lelaki ini, bukan siapa ini lelaki. Berarti rajul itu badal. Badal itu mengikuti mubdal minhu. Rajul kan di situ pengganti hadza, artinya bisa menggantikan hadza di situ. Berarti rajul di situ mengikuti hadza. Hadzanya ini sebagai apa? Kalau dia puisinya rofa, berarti rajulu. Kalau puisinya nasab, berarti rajula. Kalau hadza puisinya jer, berarti rajuli. Begitu nanti. Sebab badal mengikuti mubdal minhu. Masih ingat istilah badal dan mubdal minhu? Masih ingat ya? Ya. Jadi rojul kan badal. Badal dari mana? Hadza. Hadza namanya mubdal minhu. Gitu. Jadi kalimatnya itu sudah sempurna dengan apa sampai pada hadza. Man hadza? Siapa ini? Nah, jumlahnya, lihat dulu jumlahnya. Jangan langsung mubtada khobar, belum tentu. Lihat dulu kalimatnya itu dia fiil bersama fa'il atau fiil isim atau isim-isim begitu. Nah, kalau kita lihat di sini man isim, hada isim, berarti jumlah ismiyah. Nah, berarti mubtada khobar yang dicari. Jangan fikir fiil fa'il, jangan fikir yang lain. Fokus pada mubtada dan khobar. Nah, di mana mubtadanya?
Man, khobarnya mana? Hada. Ada pendapat lain? Hada mubtada, man khobar. Jadi, lihat jawabannya. Man hada? Huwa Abbas. Dia Abbas. Pakai kata ganti. Huwa Abbas. Dia adalah Abbas. Pertanyaan man. Siapa? Gimana jawabannya? Hah? Siapa? Itu jawabannya huwa atau Abbas? Hah? Siapa ini? Abbas, bukan huwa. Bukan siapa ini? Dia. Kan udah cocok. Siapa ini? Abbas. Siapa? Jawabannya Abbas. Ya. Jadi hada itu nanti sama dengan huwa. Bisa saya ganti hada Abbas. Gitu ya. Jadi jawaban dari man, siapa? Adalah Abbas. Oke? Nah, berarti saya bisa jadi hada ini, huwa ini menggantikan hada. Jadi sama kalau saya katakan hada Abbas. Hada Abbasun. Sama ya? Ketika di jawaban hada atau huwa di depan. Sementara jawaban dari man yaitu Abbas diakhirkan. Itu artinya asalnya di pertanyaan itu man hada, asalnya hada man, ini siapa? Gitu. Nah, kenapa dibalik? Jawabannya karena kata tanya dia wajib dikedepankan. Asal susunannya di akhir. Karena dia khobar, urutannya kan mubtada baru khobar. Tetapi masalahnya kata tanya itu harus di awal. Makanya dibalik susunannya. Jadi dalam bahasa Arab itu tidak boleh dikatakan hadar rojulu man. Karena man kata tanya, dia harus di awal, gitu. Harus di depan. Ya? Ya. Makanya walaupun asalnya dia khobar, tetapi dikedepankan di kondisi ini. Ya. Ingat, jangan menentang supaya tidak pusing. Caranya, oh ya, oh begitu. Terima. Oh seperti itu. Diingat-ingat keindahnya supaya kita tidak salah di dalam berucap. Kalau kita berbahasa Arab, siapa ini? Hada man, itu keliru. Sudah sesuai keidah. Keidahnya harus kata tanya dulu. Hada man hada gitu. Kalau bahasa Indonesia kan ya ini siapa, siapa ini bisa ya? Dua-duanya bisa. Hah? Ya, harus kata tanya depan dalam bahasa Indonesia ya. Baik. Tapi dalam pembicaraan biasa ya bisa dua-duanya kan? Ya. Berikutnya, Abbasun tajirun. Abbas adalah tajir, seorang pedagang. Bukan tajir dalam bahasa kita, tajir itu orang kaya. Kalau kaya goniun. Tajir orang yang profesinya berdagang. Mungkin dia kaya, mungkin tidak kaya.
tapi pekerjaan dia berdagang. Ya, dia pelaku dari tijarah. Abbas adalah tajirun, seorang pedagang. Jumlah apa ini? Jadi kalau hanya penyampaian materi-materi, dilupa nanti. Jumlah ismiyah. Berarti ada mubtada, ada khobar. Mana mubtada? Abbas. Khobarnya tajir. Asalnya mubtada itu harus ma'rifah. Sudah lewat ya? Ma'rifah nakiro. Ini saya mau ingatkan pelajaran sebelumnya. Ya, kalau tidak diingatkan, dilupa nanti. Kalau dilupa berarti belajar sama tidaknya kan sama-sama tidak tahu. Ya. Ya, jadi itulah belajar. Belajar itu harus meroja. Tak boleh tidak. Kalau tidak mengulang, kemudian dilupa, ya berarti sama saja kan tidak belajar. Sama-sama tidak tahu. Bedanya yang sudah belajar itu dia harus punya pengetahuan. Supaya bertahan pengetahuannya harus mengulang. Ma'rifah, di antara ma'rifah nama ma'rifah ya. Kata ganti, kata tunjuk, isim usul seperti alladzi dan teman-temannya, atau isim yang beralif lam, itu ma'rifah. Nah, di sini Abbas nama ma'rifah. Abbas adalah tajir, seorang pedagang. Mubtada isim yang berada di awal kalimat. Kemudian dia sesuatu yang diterangkan. Kalau khobar asalnya dia datang setelah mubtada. Dia keterangan atau sesuatu apa? Dia adalah pengkhobaran tentang mubtada. Dia sesuatu yang menjelaskan atau menerangkan mubtada. Abbasun tajir. Abbas adalah pedagang. Yang diterangkan di sini siapa? Abbas. Terus keterangannya apa? Dia pedagang. Itu keterangan itulah khabar ya. Ya, itu kalau jumlah isimnya ya seperti itu. Abbasun fil bait. Abbas di rumah. Di rumah itu di dalam rumah. Mana keterangannya? Di rumah harus dua-duanya. Tidak cukup di atau rumah saja. Mas Abbas rumah keterangannya harus dua-duanya. Itu jar majrur. Baik, sekarang perhatikan baik-baik. Ini yang baru, ini yang baru. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbas adalah seorang pedagang yang kaya. Kalau sampai Abbasun tajirun, itu sama yang di atas. Ya, mubtada khobar ini. Kan di atas itu Abbasun tajirun, mubtada khobar. Tapi sekarang ada tambahan kata yang ketiga. Ada kata ghaniyun. Kalau Abbasun tajirun sama di atas. Ya. Tapi ini ghaniyun ini apa dia? Ghaniyun di sini sifat. Sifat. Kadang disebut sebagai as-sifah atau al-wasfu, kadang disebut sebagai na'at. Sifat atau na'at. Na'at itu artinya sifat. Hmm? Ya, na'at. Kalau bahasa Arabnya na'atun. Kalau pakai an-na'tu. Kalau kita ucapkan sama rof'un, kita bilang rofa. Nasbun, nasob. Jadi na'atun, na'at. Nah, gitu. Atau sifat.
Apa ketentuan sifat? Sifat pasangannya sesuatu yang disifati. Kalau tadi badal ada mubdal minhu, ya, pasangannya. Kalau mudhof, apa mudhofun ilaih, pasangannya mudhof. Ya, ada mudhofun ilaih, sebelumnya itu mudhof. Nah, sekarang sifat. Berarti dia mensifati, ada yang dia sifati. Nah, yang disifati namanya mausuf. Itu kalau kita pakai kata sifat. Kalau pakai kata sifat, sifat, kemudian ada mausuf, artinya yang disifati. Kalau kita pakai istilah na'at, berarti yang disifati itu disebut man'ud. Man'ud. Kita mau pakai istilah yang mana? Sifat saya ya? Sifat mausuf. Tapi minimal kita tahu tadi, sifat itu sinonimnya na'at, mausuf, sinonimnya man'ud. Supaya kalau kita tidak tahu istilah ini, walaupun kita tidak pakai, nah, apa kalau kita tahu istilahnya, walaupun kita tidak pakai, misalnya kita lebih ringan bilang sifat dan mausuf, nah, tapi kalau orang pakai istilah lain kan kita paham, oh maksudnya itu kalau bahasanya kita sering gunakan dengan bahasa sifat atau dan mausuf. Mungkin dia pakai kata na'at dan man'ud. Kalau kita tidak tahu, bisa berselisih nanti. Ini sifat, bukan ini na'at, padahal sama. Nah, gitu. Ya. Sifat dan mausuf. Terpaham ya? Sifat dan mausuf. Sifat dan mausuf itu yang disifati. Atau pada contoh ini, mausuf itu tajir. Abbas adalah pedagang yang kaya raya atau yang kaya. Jadi dia mensifati tajir, pedagang. Jadi tajir mausuf. Sifat dalam mausuf itu harus sama di dalam 4 hal. Harus sama. Artinya apa? Sifat mengikuti mausuf di dalam 4 perkara. Di antara 4 perkara itu, satu dimiliki juga oleh badal. Yaitu badal mengikuti mubdal minhu dari sisi hukum i'rab. Rofa, nasab, jer, gitu ya. Sifat mengikuti yang disifati di dalam hukum i'rab. Yaitu kalau yang disifati marfu, maka sifat juga ikut marfu. Kalau yang disifati mansub, maka sifatnya juga mansub. Kalau majrur, maka majrur juga. Ini satu. Dari sini, Abbasun tajirun ghaniyun. Kalau saya rubah menjadi ro'aitu, saya melihat seorang pedagang yang kaya. Saya melihat, berarti yang dilihat itu objek, maf'ul bihi, mansub. Ro'aitu tajiron, berarti ghaniyan. Marortu bi huruf jar. Saya melewati seorang pedagang yang kaya raya. Marortu bi rojulin, berarti waniyin. Sudah paham ya? Ya, diikuti dari sini. Yang kedua, sifat mengikuti yang disifati di dalam hal ma'rifah dan nakirohnya. Itu harus dimurja ya. Nakiroh ma'rifah. Nakiroh apa ma'rifah? Satu. Kata ganti. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu.
dan yang semisal dengannya, intinya kata ganti. Yang saya sebutkan tadi sebagian. Seperti tadi, ro'aitu. Tu apa artinya tu di situ? Saya. Itu saya kata ganti. Ro'aita. Ta, kamu laki-laki. Ro'aiti. Ti itu kamu perempuan. Itu kata ganti. Kolam. Apa artinya kolamun? Pena. Kolamuhu. Pulpennya dia. Hu itu dia. Itu kata ganti itu. Dia laki-laki kalau hu. Kalau dia perempuan, ha. Kolamuha. Itu kata ganti ya. Kata ganti ma'rifah. Yang kedua, yang ma'rifah adalah nama. Nama orang, nama tempat. Muhammad, Makkah, Misr. Ya. Itu semuanya ma'rifah. Dua, tiga. Kata tunjuk. Hadza, hadhihi, dalika, tilka, ulaika. Sudah ya? Yang berikutnya isim mausul. Isim mausul itu alladzi, allati, yang sudah pernah lewat alladzi ya. Allati belum. Ya. Isim mausul itu ada lafaz-lafaznya, bisa dihafal. Ya. Pahami saja dulu namanya, contohnya alladzi, alladzina. Baik. Yang kelima, isim yang beralif lam. Yang keenam, yang disandarkan kepada lima yang di atas, lima yang sebelumnya, yang mudhof kepada yang lima yang di atas. Yang atau empat ya, empat ini. Yang keenam, tapi ini khusus di pembahasan munada. Munada apa nakiroh, nakiroh maksudah, nakiroh yang dimaksudkan orang tertentu seperti ya rojul, ya syekh, ya ustad. Ya. Jadi selain itu berarti nakiroh. Selain enam tadi berarti nakiroh. Tujuh semua ya, tujuh. Saya salah hitung tadi. Jadi kalau yang disifati ma'rifah, maka sifatnya juga harus ma'rifah. Kalau yang disifati nakiroh, maka sifat harus nakiroh. Perhatikan, tajirun, nakiroh atau ma'rifah? Nakiroh, bukan kata ganti, bukan nama. Tajir bukan nama ya, namanya itu Abbas namanya. Terus bukan kata tunjuk, bukan isi mausul, bukan alladzi alladzina, dan tidak bersandar juga kepada ma'rifah. Berarti dia nakiroh. Maka goniun juga harus nakiroh. Goniun juga nakiroh. Sekarang saya rubah. Kalau saya ganti pakai al, ra'aitu atau Abbasun huwa at-tajiru. At-tajiru ada alnya. At-tajiru. Berarti harus al-ghaniyu. Harus sama-sama ma'rifah. At-tajiru al-ghaniyu. Jadi tidak boleh salah satunya ma'rif, satunya kiro. Harus sama. Kemudian yang ketiga, sifat mengikuti yang disifati di dalam hal mudzakkar atau muannasnya. Basun, tajirun, ghaniyun. Kalau saya ganti Zainabu, berarti tajirotun. Tajirun kan laki-laki. Kalau perempuan, tajirotun. Berarti harus ghaniyatun. Nah, gitu. Harus sama-sama perempuan. Ya, saya ganti Zainabu
Kalau laki-laki tajirun, kalau perempuan tajirotun. Ini khobar. Nah, yang kaya, kaya goni yatun harus perempuan juga. Seperti ini. Sifat harus sama dengan mausufnya dari sisi laki-laki atau perempuan. Yang kelima, yang keempat. Sama dalam hal kata tunggal, musanna, dan jamaknya. Sudah dibahas ya, pembahasan tentang kata tunggal, isim musanna, dan jamak. Kalau saya rubah kalimatnya, Abbasun wa Amrun. Abbas dan Amr adalah dua orang pedagang. Adalah pedagang. Yang mau dikhobarkan kan dua orang. Berarti tajirun harus dijadikan isim musanna. Berarti tajironi. Kan tajirun. Nah, sudah dilupa kayaknya nih. Kalau sudah kan isim musanna itu ini. Kitabun menjadi kitabani, kitabaini. Kolamun kalau 20 pen. Kolamani, kolamaini ya. Ya. Pakai alif itu ketika marfu, pakai ya ketika mansub atau majrur. Jadi tidak asal pakai, ya ada aturannya. Nah, sekarang karena khobar berarti harus pakai alif marfu. Tajirun menjadi tajironi, tajirin di sini tajironi. Abbas dan Amr adalah pedagang. Yang mau diberitakan kan dua orang. Kalau tajir kan satu orang, masa Abbas dan Amr tajirun. Satu orang itu pedagang. Bagaimana bisa bergabung itu? Harus dua, ya. Berarti sifatnya, sifat dari tajirun, goniun tadi harus dijadikan isim mutsanna juga. Goniyani. Jangan gonian ya, bukan go. Tidak panjang gonya. Yang panjang itu ni-nya. Goniyun berarti goniyani. Goniyani. Seperti itu. Goniyani. Sama kalau Zainab tadi. Zainabu wa Maryamu tajiratani ghaniyatani. Nah, gitu. Supaya sama-sama jamak. Apa sama-sama mutsanna. Kalau jamak harus jamak juga. Kalau saya ganti misalnya al-mudarrisuna atau saya ganti 3 orang juga. Zaid, ya Zaid. Berarti sudah 3 orang, sudah jamak. Zaidun wa Abbasun wa Amrun berarti pakai jamak. Tujarun terus harus dijamak juga. Goniun jamaknya agniya. Ya, agniya. Ya, ya. Jamaknya tajirun, tujarun. Jamak taksirnya. Jamak taksir. Sebenarnya intinya pahami dulu secara globalnya tadi, syarat-syarat tadi, ya. Itu nanti kalau kita sering membaca, apalagi ada guru yang membimbing, nanti akan diingatkan. Tapi harus punya kaidah dulu tadi, harus dihafal dulu kaidah. Sifat mengikut yang disifati dalam 4 hal. 1. Hukum i'rab. 2. Dalam hal ma'rifah dan nakirah. 3. Dalam hal jenis, laki-laki perempuan. Yang keempat, nah, dari sisi tunggal, bentuk dua atau bentuk jamaknya.
Nah, nanti kalau kita membaca itu akan itu akan apa istilahnya akan terkonek begitu. Oh ini. Oh ini. Oh, ya. Kalau kita baca Al-Qur'an, kalau kita punya kaidah, kadang itu tiba-tiba kita terhubung sendiri anunya. Teorinya dengan apa yang kita baca. Tapi kalau kita tidak ingat kaidahnya, membaca ya apanya mau diingat itu kalau kaidahnya tidak diingat. Tidak bisa terhubungkan karena sinyalnya tidak ada. Kalau hafalannya lemah, itu kurang juga jaringannya, ya. Lambat. Tapi kalau kuat apa yang dihafal, membaca itu, oh iya, ini yang dibilang ini. Oh iya tahu, begini. Ah gitu. Hamidun mudarrisun. Ini mubtada khobar. Hamid adalah seorang guru. Hamidun mudarrisun. Ini juga mubtada khobar, tapi ada kata jadidun. Ah, jadidun ini sifat. Nah, perhatikan sifatnya sama-sama marfu. Ini adalah guru baru. Baru itu dia mensifati guru. Tapi ini tuh nanti akan ada rincian-rincian, akan ada eh, tambahan penjelasan ya. Tapi itu nanti tidak bisa diperluas sekarang, nanti bingung ya. Nanti terlalu lama di sini nanti ya. Nanti kalau kita belajar terus akan lebih khusus lagi. Oh, ternyata yang bisa jadi sifat itu dia harus punya kriteria harus begini, begini dan begini. Hanya memang sebagiannya itu harus masuk di pembahasan ilmu sorof. Jadi memang nahwu itu sama sorof itu dia berpasangan, berpasangan. Misalnya yang bisa jadi sifat itu harus kata-kata sifat. Yang mana itu kata sifat? Itu dibahas dalam ilmu sorof. Kata sifat itu satu isim fa'il, dua isim maf'ul. Nah, masih ada tiga yang lainnya. Nah, ini tadi hal-hal yang saya sebut tadi itu dibahas dalam ilmu sorof. Kalau kita bahas sekarang, nanti akan berubah pelajarannya. Nah, gitu, ya. Tapi kalau sudah ada dasar ilmu sorof, sudah tahu istilah tadi, ya kan tinggal dikatakan hanya apa yang bisa jadi sifat isim fa'il, isim maf'ul dan lain-lain. Sudah lanjut lagi begitu. Kita tidak terlalu mendalami di situ. Kalau kita bahas akhirnya keluar itu dari jalur jauh anunya. Jadi dihafal saja dulu tadi, ya. Jadi di sini jadi sifat dari mudarris. Disifati kalau mudarris itu baru. Di sini sama-sama marfu, sama-sama nakirah, sama-sama mudzakkar dan sama-sama mufrad. Sama-sama mufrad. Ma hadza, apa ini? Hadza tuffahun. Ini adalah apel, ya, buah apel. At-tuffahu, ya, perhatikan eh, di sini tuffahun, tuffahun tidak pakai al, ya. Berarti nakirah ya. Hadza tuffahun. Tapi di bawah pakai al. Sebab dia mubtada, mubtada itu asalnya harus ma'rifah. Kalau tidak pakai al, dia nakirah. Itu harus ada alasannya ketika dia datang menyelisihi kaidah asal itu harus ada alasannya. Ada aturannya. Kalau keluar dari kaidah, keluar dari asal itu ada ketentuannya, kapan bolehnya. Kalau tidak terpenuhi syaratnya berarti dianggap keliru itu kalimat. Nah, karena mubtada harus ma'rifah, maka tufah tadi dikasihkan al supaya jadi ma'rifah. Jadinya at-tufah. Buah apel berarti dia mau diterangkan ini. Dia mau dijelaskan.
Baik. Kalau hadza tufahun, tufahun yang di atas itu nakirah. Ya, tapi yang di bawah ma'rifah karena mubtada harus ma'rifah. Nah, itu kalau pengetahuan begini kan mempermudah kita sebenarnya. Jadi kalau ada nakirah, jangan langsung oh ini mubtada ini. Hilangkan dulu itu. Karena asalnya mubtada itu harus ma'rifah. Ah begitu. At-tufahu buah apel, apel adalah fakihah, adalah buah. Apel itu adalah buah. Sudah sempurna ya? Tetapi disifati buahnya itu rasanya bagaimana? Fakihatun ladzidzatun. Fakihatun muannas, ladzidzatun muannas. Sebab harus sama tadi. Sama-sama ma'rifah, sama-sama di sini sama-sama nakirah ya, sama-sama marfu, sama-sama nakirah, kemudian sama-sama mufrad dan sama-sama muannas di sini. Muannas, perempuan-perempuan. Ma dzalika, apa itu? Dzalika usfurun. Itu adalah usfur. Usfur itu nama burung ya, atau jenis burung. Burung dia burung anu itu kecil. Burung pipit apalagi. Kalau di kamus kadang diartikan sejenis burung gereja katanya. Intinya ukurannya seperti itu. Ya. Usfur. Jadi bukan nama burung, tapi nama jenis burung. Kalau nama burung artinya kita punya burung, kemudian kita beri nama. Misalnya pelihara burung, burungnya dikasih nama, namanya Fulan, itu nama namanya. Ya. Baik. Al-usfuru, usfur adalah ta'irun, adalah burung. Sudah sempurna. Tapi disifati sogirun, kecil. Nah, di sini sama-sama marfu, sama-sama mudzakkar, sama-sama mufrad dan sama-sama nakirah. Ya, sama-sama nakirah. Al-Arabiyah lughatun sahlatun. Al-Arabiyah bahasa Arab adalah Al-Arabiyah adalah bahasa. Al-Arabiyah itu bahasa Arab adalah bahasa yang sahlatun, yang mudah. Nah, lughatun muannas, maka sahlatun juga muannas. Tapi kalau saya bilang ini adalah perkara mudah, yang mudah. Hadza amrun sahlun. Supaya sama-sama mudzakkar. Sementara di sini lughatun berarti sahlatun, ada taknya juga. Tapi itu juga ada aturan. Kapan kata yang bagaimana itu kalau mau dimuannaskan tinggal ditambahkan tamar buto. Itu ada ketentuannya. Itu juga dibahas juga dalam ilmu sorof. Ya. Kalau kata-kata sifat tadi, kalau kata sifatnya berupa isim fa'il yang saya bilang atau isim maf'ul, maka cara memuannaskannya tinggal tambahkan ta atau sifatul musyabbah. Misalnya begini. Kalau tajirun tadi isim fa'il, pedagang laki-laki. Kalau perempuan tajirotun. Penolong, orang yang menolong, nasirun. Kalau perempuan nasratun. Muslim, muslimatun. Mu'min, mu'minatun. Munafikun, munafikutun. Musyrik, musyrikatun. Tapi kalau misalnya rojulun, perempuan, rojulatun, bukan begitu? Ya. Imro'atun. Jadi ternyata tidak begitu aneh. Ya, itu ada keidahnya ya. Ya. Jadi sebenarnya masih banyak yang harus dipelajari. Jadi intinya harus terus belajar supaya bertambah pengetahuan. Kalau sekarang masih banyak bingungnya ya kan pelajarnya sekali sepekan juga tuh. Apalagi kalau jarang-jarang di murojaah, afwan nih jangan tersinggung ya.
Jadi seperti itu ya. Kalau terus belajar di murojaah akan apa namanya? Akan kita tahu hal-hal yang sebelum kita tidak tahu. Kita akan bisa yang sebelumnya kita tidak bisa pada hal tersebut. Ini masih panjang ya. Ini jadi tugasnya nih. Jadi tugasnya yang al-arabiyah lughatun jamilah. Jadi sampai di rumah nanti ditentukan posisi-posisinya, kembali diulang tadi ketentuan sifat dan mausuf ya. Jadi di sini ya. Tidak banyak, hanya 6 baris dan semuanya insya Allah mudah ya. إلى هنا ننتهي بهذا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.